perjumpaan yang mengubahkan. Saudara-saudara, 36 yang lalu atau 36 tahun yang lalu saya berjumpa, atau mungkin lebih dari 36 tahun yang lalu. Tahun 85 saya berjumpa dengan seorang cewek dari Jakarta. Ya. Dan perjumpaan itu sudah mengubah hidup saya. Ya kan? Saudara-saudara, setiap orang yang dikirim oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Anda, itu karena Tuhan punya agenda. Jadi tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Termasuk Anda pagi hari ini di sini tidak ada istilah kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, ini ada cerita mengenai perjumpaan yang luar biasa dan saya belajar sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudara. Ada seorang wanita, mohon maaf ya kaum wanita, yang topik kali ini yang saya bahas, wanita yang pernah hidup dengan 5 pria. Dan saudara-saudara, wanita ini punya stigma yang buruk di dalam tatanan sosial pada waktu itu. Kalau ada wanita kumpul kebo atau 7-Eleven atau hidup bersama tanpa nikah, zaman dulu itu sesuatu yang menjadi aib. Tidak bagus sekali. Makanya wanita ini kalau dia pergi ke sumur selalu pada waktu siang hari, karena kalau pagi dan sore itu rame di situ. Saudara mungkin pernah mendengar kisah mengenai wanita ini, ya kan? Nah, saudara-saudara, saya membayangkan wanita ini tidak ada namanya. Tidak ada namanya Siti atau Hana atau siapa, tidak ada. Karena saya yakin penulis Alkitab sedang menggambarkan wanita ini bisa, kita semua bisa di sana. Kita semua bisa ada dalam sebuah perjalanan hidup di mana kita sedang dalam situasi tidak puas dengan hidup ini. Saudara-saudara, hidup dengan 5 pria, masa tidak bahagia? Ya kan, ada yang hidup dengan 16 pria tidak bahagia. Saya lihat kapan hari ada orang yang laki-laki nikah dengan mungkin 16. Ada yang sudah bercerai 11 kali. Saudara-saudara, apa yang dicari Anda, apa yang Anda cari di dalam dunia ini pada akhirnya, ya kan? Saudara mau nyari apa di dunia ini? Di mana letak kepuasan hidup? Cerita ini adalah cerita bagaimana Anda bisa mengubah hidup Anda dan menemukan apa yang Anda cari ketika Anda berjumpa dengan Yesus. Amin. Saya mau ngecek dengan saudara-saudara ini. Anda bahagia? Benar. Jangan karena di gereja sudah bilang amin. Anda bahagia? Apa yang membuat Anda bahagia? Siapa yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan, saudara-saudara? Ya, satu-satunya orang yang bisa mengontrol hidup Anda 100% adalah Anda. Maka satu-satunya orang yang mengontrol kebahagiaan hidup Anda adalah Anda. Konsep ini harus Anda pahami. Makanya saudara-saudara, di gereja ini kita punya 4 value ya, faith, family, fun, and food. Ya kan? Kekeluargaan, tidak banyak-banyak kekeluargaan, tapi iman bertumbuh, ada tawaria di sini dan setiap kali selesai ibadah pasti ada kopi, ya kan? Karena makanan itu ada kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Sementara kita fellowship, sementara kita ngomong, sementara kita ngobrol, kita ada sukacita. Nah, saudara-saudara, mari kita akan coba meneliti wanita ini. Hanya disebut perempuan Samaria. Jadi kita tidak tahu siapa namanya, tapi yang jelas secara sosiologi, Samaria sama orang Yahudi itu tidak akur. Kalau saudara membaca, orang Samaria itu adalah orang-orang Yahudi waktu masuk di dalam tanah perjanjian itu mereka menikah dengan orang lokal yang sebetulnya dilarang oleh Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, kamu tidak boleh menikah dengan penduduk lokal. Tapi akhirnya ada juga yang nekat menikah dengan penduduk lokal, kemudian penduduk lokal ini sudah punya Tuhan sendiri, sudah punya agama sendiri. Maka keturunan mereka tidak sama dengan keturunan Yahudi.
maka mereka sedikit dianggap tidak bersih atau sedikit haram. Makanya orang Yahudi tidak bakalan kalau pergi lewat kampungnya orang Samaria. Jadi sudah ada praduga yang tidak baik antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Kemudian saudara-saudara, siang hari itu Yesus yang memutuskan, saudara baca pasal yang keempat, ayat yang keempat dari kitab Yohanes. Pasal yang keempat, ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa harus? Tidak biasanya orang Yahudi lewat kampungnya orang Samaria. Tetapi Yesus memutuskan saya harus lewat. Saudara tahu bahwa Yesus Maha tahu? Apakah dia tahu di sana ada wanita yang sedang mencari arti kehidupan? Wanita yang sedang mencari kebahagiaan, dia tahu. Maka dia mampir ke situ, saudara-saudara. Kemudian ayat yang kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Kemudian apa yang terjadi? Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dengar kalimatnya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, kalimatnya begini, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Siapa yang memutuskan untuk bertemu dengan orang Samaria? Yesus. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat luar biasa ketika ada orang yang menganggap dirinya tidak berguna, dirinya najis, dirinya diberi stigma yang buruk, didatangi oleh rabi, guru, Tuhan. Dan guru itu mengatakan, beri aku minum. Kira-kira kalau saudara, mohon maaf nih, kalau saudara ada dalam posisinya wanita Samaria, didatangi oleh seorang yang bukan dari suku Anda, dan orang ini yang selama ini bermusuhan dengan Anda, atau orang ini anti Anda, dan orang itu datang kepada Anda dan mengatakan, minta minum dong. Apa yang ada di benak saudara? Ya? Nolak. Saudara mungkin mengatakan, apa? Minta apa? Kamu yang najisin aku selama ini, mau minta minum sama orang najis. Apa yang terjadi di situ, saudara? Luar biasa ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Yang mengambil inisiatif untuk berdamai dan bertemu dengan orang ini siapa? Yesus. Kabar baik buat Anda. Senajis-najisnya hidup Anda, Yesus mengasihi Anda. Ya, ada yang pernah mengatakan, oh aku orang yang najis bibir. Kita semua najis, kita pernah berbuat dosa. Kita pernah jauh dari Tuhan, kita pernah kurang ajar dengan Tuhan. Siapa yang pernah kurang ajar? Angkat tangan. Saudara pernah kurang ajar. Siapa yang mengambil inisiatif? Ini kabar baik buat saudara. Waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, siapa yang mengambil inisiatif mencari manusia yang berdosa ini? Adam, di manakah kamu? Ya kan? Ketika seluruh manusia jatuh dalam dosa, kemudian kehilangan kemuliaan Allah, dia sendiri datang ke dalam dunia untuk saudara-saudara. Siapa yang mengambil inisiatif? Tuhan. Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat. Lalu apa yang dialami oleh wanita ini, saudara-saudara? Perjumpaan yang pertama, dia mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Selama ini, kalau ada pria yang mendekati dia, pasti ada maunya, ya kan? Kali ini ada seorang pria yang mengatakan begini, kalau kamu
minum dari air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Dia langsung penasaran, beri aku air itu. Artinya saudara-saudara, selama ini hidupnya tidak ada kepuasan. Tidak ada air kehidupan yang bisa memuaskan dia. Dan saudara-saudara, Yesus mengatakan, ya panggil suamimu. Ya, aku tidak punya suami. Ya, itu 4 orang yang laki-laki yang tinggal dengan kamu itu, bagaimana dengan yang kelima? Akhirnya dia kaget. Wah, kok dia tahu semuanya. Jadi yang pertama, kalau Anda ingin mengalami perubahan dalam hidup, alamilah perjumpaan kasih. Karena kasih itu mengubah. Amin. Kasih itu yang mengubah hidup saudara. Dan saya sangat menyayangkan kalau Anda bolak-balik datang ke gereja, tidak ada perubahan, kemungkinan Anda tidak berjumpa dengan kasih Tuhan di gereja. Kutanya pada hari Minggu kemana? Senin? Selasa? Katanya sering ke gereja, nyatanya hidupmu tak berbeda. Kenapa tidak berbeda? Karena tidak mengalami perubahan. Ya kan? Saudara-saudara, yang bisa mengubah Anda adalah waktu Anda berjumpa dengan kasih Tuhan. Wah, saya jadi ingat di Pulau Sabu bikin KKR, jumpa pendengar di lapangan pinggir pantai. Mungkin ada 5.000 orang yang datang, selesai KKR, ada 1 orang yang menunggu kami. Namanya Hendrik. Jadi panitia bilang, Pak, ada orang yang jauh datang dari kampung yang jauh, pengen sekali ketemu dengan Bapak. Jadi saya sudah capek saudara-saudara karena mendoakan banyak orang. Ini sudah jam 2 pagi. KKR mulai jam 5, selesai jam 2 pagi. Jadi dalam keadaan capek saya ketemu orang yang ada di kursi roda. Saya bilang, siapa? Henry. Dia hanya mau berterima kasih. Karena selama ini satu-satunya hiburan yang menguatkan hidup dia adalah radio. Kita ada radio di Pulau Sabu. Sampai dia jual kambing untuk beli radio. Karena setiap kali beli radio beberapa bulan rusak. Sampai 5 kali dia beli radio. Dia hanya mengucapkan terima kasih Pak. Karena melalui pelayanan Bapak, saya berjumpa dengan kasih Tuhan. Dia ingat khususnya waktu Bapak cerita mengenai anak yang terhilang. Yang kembali dan dipeluk oleh ayahnya. Dan akhirnya mengalami restorasi kasih. Saya seperti anak yang terhilang itu Pak. Jadi saya di sini saya hanya minta harapan satu. Maukah Bapak memeluk saya? Jadi Henry berdiri, saya peluk dia nangis saudara-saudara. Dan dia putuskan selesai ini saya akan mencari ayah saya yang sejak kecil saya membenci dia. Karena waktu saya lahir dia minggat ke Pulau Sumba dan saya tidak pernah ketemu dengan dia. Selama ini saya benci makanya saya sakit. Sakit karena menyimpan kebencian. Dan 3 minggu kemudian saya mendengar Hendrik pergi ke Sumba. Sembuh total karena mengalami perjumpaan kasih dengan bapaknya. Kasih itu mengubahkan. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara. Kasih itu mengubahkan. Amin. Saya jadi ingat Mother Teresa di Kalkuta. Yang dia mengunjungi rumah yatim. Lihat ada bayi yang sedang kejang. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak kasih minyak urapan, dia tidak tumpang tangan, dia cukup mendekap bayi itu dan memberikan kehangatan, kasih. Dalam hitungan menit, bayi yang kejang itu mengalami pemulihan. Kasih itu menyembuhkan. Jadi suami-suami, kalau istrimu lagi rewel, dekaplah dengan kasih, karena kasih itu menyembuhkan. Amin. Istri-istri, kalau suamimu sedang macam-macam, sedang rewel, cium dan dekap dia, kasih kehangatan kasih. Kasih itu menyembuhkan. Amin. Yang single-single, kalau engkau sedang bermasalah, peluklah dirimu sendiri. Engkau akan mengalami kesembuhan. Haleluya. Setiap kali kami mengunjungi panti lansia di
Jembrana, saudara mungkin tahu bahwa kami sedang membangun panti lansia, sudah ada 14 orang kemarin. Selalu ada seorang bapak namanya Mbah Priyadi, kalau datang ke saya selalu dia minta dipeluk. Mbah Pri ini hidup sebatang kara ditemukan sekarat oleh Pak Kadek dan dibawa di panti lansia. Dan setelah itu dia pasti senyum, waktu saya melihat dia senyum, saya bahagia. Kasih itu membahagiakan. Kasih itu menyembuhkan. Maka Anda yang kurang bahagia, kemungkinan kurang kasih sayang. Kenapa ketawa? Karena itu benar. Kebahagiaan itu tercermin dari wajah Anda. Maka saya selalu mengatakan, Anda bahagia atau tidak bahagia, bisa kelihatan dari wajah Anda. Ya kan? Amin. Selesai ini nanti, tadi kan selfie. Saudara sudah foto. Coba lihat fotomu dan bandingkan dengan umurmu. Umur 36, wajah 63, Anda tidak bahagia. Maka cepat-cepat berjumpa dengan Tuhan, karena berjumpa dengan Tuhan itu membahagiakan. Amin. Saudara-saudara, hari Selasa saya akan ke NTT. Kami akan meresmikan 3 gereja, mewisuda 85 anak PAUD kalau tidak salah, 70. Dan saudara-saudara, kami akan membawa anak-anak Mercy yang mau kuliah ke Denpasar. Jadi banyak anak-anak yang akan datang untuk kuliah di Denpasar karena itu janji kami. Nah, yang membahagiakan apa? Kalau saya mengunjungi anak-anak yatim, mereka menyambut, ya kan? Misalkan panti mereka datang di depan pintu, ya kan? Mereka akan berdiri, ada yang nyanyi juga, bahkan ada yang waktu menyambut kami mereka pakai pakaian adat, pakai tarian-tarian luar biasa. Ya. Pak Andi bisa ya yang pakai itu ya. Kasih itu menyembuhkan. Katakan kepada teman saudara-saudara, kasih itu menyembuhkan. Kasih itu memulihkan. Maka seharusnya waktu Anda berbakti, berjumpa dengan Tuhan, Anda mengalami pemulihan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, setiap kali Anda berjumpa dengan Tuhan, seharusnya Anda mengalami kasih dari Tuhan. Karena Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek. Artinya apa? Kasih itu harus disalurkan. Karena kalau kasih tidak disalurkan, Anda akan setengah mati. Siapa yang pernah jatuh cinta dan cintanya ditolak? Edi, pernah Edi? Berapa kali? Ya. Ya. Cintamu ditolak. Atau Anda mencintai seseorang kemudian ditinggal minggat. Teganya. Ya kan? Oh ya. Ya. Atau Anda mencintai seseorang, kemudian cintamu ditolak, kemudian saudara menyanyi I can't live. Kasih itu menuntut objek. Saya kasih kabar baik buat Anda. Mengapa Anda diciptakan pada hari yang ke-6? Tuhan sebelumnya sudah menciptakan binatang di dalam air, binatang di darat dan sebagainya. Tapi beda, ciptaan-ciptaan yang lain dengan ciptaan hari ke-6 beda. Karena ciptaan hari yang ke-6 itu diciptakan menurut gambar dan teladannya. Untuk apa? Supaya Allah bisa menyalurkan kasihnya. Allah itu kasih. Maka Anda sebetulnya diciptakan diinginkan, bukan diperlukan. Allah menciptakan Anda, saudara, karena Anda you are wanted. Anda diinginkan oleh Tuhan karena itulah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan teladannya. Allah mengasihi Anda tanpa syarat. Saudara tahu bahwa kasih Allah itu tanpa syarat. Tidak peduli hidung pesek atau hidung mancung, kulit hitam atau kulit putih, rambut keriting atau lurus.
Di hadapan Tuhan Anda berhak menerima porsi kasih yang sama, tidak ada bedanya.